Setiap pagi jam 9, ribuan trader masuk market dengan cara yang sama. Buka aplikasi, lihat saham yang naik, lalu ikut beli karena takut ketinggalan. Siangnya deg-degan, sorenya nyangkut, besoknya ulang lagi. Masalahnya bukan karena mereka bodoh, masalahnya karena mereka tidak punya sistem. Kalau kamu masuk pasar tanpa alat seleksi, itu seperti masuk supermarket dalam keadaan lapar tanpa daftar belanja. Semua terlihat menarik, semua terasa kayaknya bagus, tapi ujungnya belanja berantakan. Di video ini, aku akan menunjukkan bagaimana cara menyaring saham menggunakan screener di Stockbit untuk strategi trading harian, bukan untuk jadi kaya dalam seminggu, tapi untuk punya sistem yang logis, terukur, dan bisa diuji. Ini bukan rumus sakti. Ini bukan sinyal VIP. Ini adalah cara menyaring momentum secara rasional. Kalau kamu serius mau belajar trading yang lebih terstruktur, tonton ini sampai selesai. Trading harian itu soal momentum dan disiplin. Kita tidak sedang mencari perusahaan terbaik di Indonesia. Kita mencari saham yang sedang bergerak hari ini, liquid dan punya peluang pergerakan intraday. Screener membantu kita menyaring ratusan saham menjadi hanya beberapa kandidat yang memenuhi kriteria tertentu. Tanpa screener, kita akan buang waktu melihat satu persatu chart. Strategi yang akan kita bahas kombinasi harga terhadap MA5, kenaikan terhadap harga sebelumnya, posisi terhadap harga open, dan filter nilai transaksi. Semua ini berbasis logika teknikal sederhana yang umum digunakan trader. Sekali lagi, ini bukan jaminan profit, tapi ini adalah kerangka kerja yang jauh lebih baik daripada tebak-tebakan atau ikut rumor. Sekarang kita masuk ke segmen pertama. Kenapa trader sering salah pilih saham? Masalah terbesar trader pemula adalah memilih saham berdasarkan emosi, bukan kriteria. Mereka melihat saham hijau langsung FOMO. Padahal, saham yang sudah naik tinggi belum tentu masih punya ruang naik. Tanpa sistem, kita cenderung bias. Kita hanya melihat yang sedang viral. Padahal, market tidak peduli siapa yang viral. Market hanya bergerak berdasarkan supply and demand. Bayangkan kamu nelayan. Kamu melempar jaring di laut tanpa tahu di mana kumpulan ikan. Kamu hanya mengandalkan keberuntungan. Screener itu seperti sonar, membantu mendeteksi area yang berpotensi. Trader yang konsisten bukan yang selalu benar, tapi yang selalu punya proses sebelum masuk posisi. Proses ini yang membedakan spekulasi dengan trading terencana. Karena itu, kita butuh filter objektif, bukan opini, bukan perasaan, tapi angka. Dan itulah fungsi screener. Logika di balik kriteria screener ini. Rule pertama adalah price lebih besar dari MA5. MA5 adalah rata-rata harga 5 hari terakhir. Jika harga berada di atas MA5, itu menunjukkan momentum jangka sangat pendek sedang naik. Ini bukan indikator sakti, tapi cukup representatif untuk trading harian. Rules kedua adalah price lebih besar sama dengan 1.05 previous price. Artinya saham sudah naik minimal 5% dari harga sebelumnya. Kenapa 5%? Karena kenaikan kecil 1-2% seringkali hanya noise. Kita ingin saham yang benar-benar bergerak. Rules ketiga, menggunakan rasio terhadap previous price juga untuk memastikan pergerakan cukup signifikan, sehingga ada volatilitas intraday. Trader harian membutuhkan pergerakan, bukan saham yang diam. Rules keempat adalah price lebih besar dari open price. Jika harga berada di atas harga pembukaan, itu menunjukkan tekanan beli lebih dominan sejak market dibuka. Ini penting untuk menghindari saham yang gap up, lalu langsung turun.
Terakhir, filter value minimal 5 juta digunakan untuk memastikan likuiditas. Saham yang terlalu sepi beresiko sulit keluar masuk dan rawan digerakkan oleh transaksi kecil. Semua rules ini bukan asal pilih. Ini kombinasi sederhana untuk menyaring saham yang sedang aktif dan bergerak. Cara setting screener di Stockbit. Pertama, buka aplikasi Stockbit kalian. Masuk ke menu screener, lalu pilih Create Screener. Scroll ke bawah dan klik Add Rules. Tambahkan rules pertama dengan pilihan rasio versus rasio. Pilih price, ubah angka 0 menjadi 1. Lalu pilih price MA5. Ini berarti kita mencari saham dengan harga di atas MA5. Tambahkan rules kedua, pilih price, ubah 0 menjadi 1.05. Lalu pilih previous price. Ini menyaring saham yang naik 5% dari harga sebelumnya. Tambahkan rule ketiga, pilih price, ubah angka menjadi 0.2, lalu pilih previous price sesuai kebutuhan rasio pergerakan yang ingin disaring. Pastikan kamu memahami logika rasio yang digunakan sebelum mengeksekusi. Rule keempat, pilih price, ubah 0 menjadi 1, lalu pilih open price. Ini memastikan harga saat ini berada di atas harga pembukaan. Terakhir, isi value minimal 5 juta untuk menjaga likuiditas. Lalu klik screen. Akan muncul daftar saham yang memenuhi kriteria tersebut. Cara eksekusi beli pagi, jual sore. Setelah saham tersaring, jangan langsung beli. Tunggu 5-15 menit setelah market buka untuk melihat arah pergerakan awal. Banyak saham yang volatil di menit pertama, guys. Hindari membeli di ujung candle panjang hijau. Lebih baik tunggu pullback kecil atau konfirmasi lanjutan. Tentukan stop loss sebelum masuk untuk trading harian. Banyak trader menggunakan batas 1-3% tergantung volatilitas saham. Tambah stop loss, satu kesalahan bisa menghapus beberapa keuntungan. Pasang target realistis. Trading harian bukan tentang 20% dalam sehari. Konsistensi 1-3% yang terkontrol jauh lebih sehat secara psikologis dan matematis. Jangan overtrade. Jika tidak ada saham yang sesuai atau market sedang sepi, tidak trading adalah keputusan yang valid. Disiplin lebih penting daripada akurasi. Resiko dan cara mengembangkan strategi. Strategi ini tidak akan selalu menghasilkan kandidat setiap hari. Ada hari di mana market sideways dan momentum melemah. False breakout bisa terjadi. Saham terlihat kuat di pagi hari tapi melemah siang hari. Karena itu, stop loss wajib. Market secara keseluruhan juga mempengaruhi hasil. Jika IHSG sedang terkoreksi dalam, peluang false signal meningkat. Strategi ini bisa dikembangkan dengan tambahan konfirmasi seperti volume speak, VWAP, atau melihat tren market yang lebih besar. Backtest manual sangat disarankan, guys. Lihat histori beberapa minggu ke belakang dan evaluasi bagaimana performa kriteria ini. Trading adalah proses belajar jangka panjang, bukan jalan pintas. Manajemen modal dan psikologi penentu bertahan atau tersingkir. Banyak orang fokus pada saham apa yang dibeli. Padahal yang jauh lebih menentukan adalah berapa besar modal yang dipakai dan bagaimana mengelolanya. Trading harian tanpa manajemen modal itu seperti balapan tanpa rem. Sekali salah ambil posisi besar, satu kerugian bisa menghapus keuntungan berminggu-minggu. Karena itu, sebelum klik beli, tentukan dulu porsi maksimal per transaksi. Misalnya 10-30% dari total modal, tergantung toleransi resiko masing-masing. Selanjutnya, pahami bahwa tidak semua sinyal harus diambil. Hanya karena screener menampilkan 5 saham, bukan berarti semuanya wajib dibeli. Trader profesional justru selektif. Mereka memilih 1 atau 2 yang paling rapi pergerakannya. Terlalu banyak posisi dalam satu hari bisa membuat fokus terpecah dan keputusan menjadi emosional. Kerugian kecil adalah bagian dari bisnis trading.
Tidak ada sistem yang akurat 100%. Bahkan dengan filter yang ketat sekalipun, akan ada hari di mana harga berbalik arah setelah kita masuk. Disinilah mental diuji. Trader yang bertahan adalah yang menerima kerugian kecil dengan tenang, bukan yang menggandakan lot untuk balas dendam. Jangan menaikkan ukuran lot hanya karena 2 atau 3 kali profit berturut-turut. Ini jebakan psikologis yang sering terjadi. Kepercayaan diri meningkat, lalu disiplin menurun. Market tidak peduli dengan streak kemenangan kita. Setiap hari adalah probabilitas baru yang berdiri sendiri. Selain itu, penting untuk mencatat setiap transaksi. Tulis alasan entry, alasan keluar, dan hasilnya. Dari catatan itu, kamu bisa evaluasi apakah benar kamu mengikuti sistem atau hanya merasa sudah mengikuti. Data pribadi jauh lebih berharga daripada opini orang lain di media sosial. Perhatikan juga kondisi fisik dan emosi saat trading. Kurang tidur, stres, atau sedang banyak pikiran bisa memengaruhi keputusan loh. Trading membutuhkan fokus tinggi dalam waktu singkat. Jika kondisi mental tidak prima, lebih baik tidak trading daripada memaksakan diri. Pada akhirnya, tujuan utama trader bukan hanya mencari profit hari ini, tetapi bertahan dalam jangka panjang. Modal bisa dicari lagi, tapi mental yang hancur karena overtrade dan loss besar jauh lebih sulit dipulihkan. Jadi, sebelum berpikir tentang berapa persen cuan yang bisa didapatkan, pastikan dulu sistem manajemen modal dan psikologi kamu sudah kuat. Screener bukan mesin uang, ia hanya alat seperti pisau dapur, bisa membantu masak, bisa juga melukai kalau tidak hati-hati. Bedanya trader yang berkembang dengan stagnan adalah sistem dan disiplin. Dengan screener, kamu mengurangi faktor emosi dan meningkatkan objektivitas. Tidak ada strategi yang sempurna, tapi memiliki kerangka kerja jauh lebih baik daripada asal klik beli. Ingat, market tidak perlu kamu taklukkan. Kamu hanya perlu konsisten dan terukur. Sampai jumpa di video berikutnya.